Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran tentang akidah akhlak kelas 9 yang berjudul Iman kepada Hari Akhir dan Alam Gaib. Langsung saja kita. Nomor 1, pengertian iman kepada hari akhir. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Akhir juga bisa diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Mengenai kapan akan terjadi kiamat, tak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama yakni malaikat Jibril alaihissalam sekalipun tidak mengetahui, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat atau hura-huranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang baru kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai adanya sebagai umat muslim, sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dalam ajaran kita sebagai umat muslim. Dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir dan segalanya yang berkaitan dengannya adalah hal yang mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi. Dan saat ini banyak manusia yang terlena dengan hari akhir disebabkan dengan kehidupan duniawi. Mereka disibukkan dengan kehidupan dunia sehingga tidak sadar bahwa kematian dengan berbagai caranya akan menyebutnya dimanapun ia berada dan kapanpun waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat ini, yaitu golongan yang tidak percaya terhadap kejadian di akhir ini. Mereka menganggap bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati maka tidak akan ada kehidupan kembali. Golongan ini cenderung sebagian besar hidupnya hanya untuk kepentingan sesaat dan untuk duniawi saja. Sehingga golongan ini kelak setelah kiamat akan menjadi golongan yang menyesal. Golongan ini disebut ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan ini tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Tuhan. Yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Jika manusia tersebut selama kehidupan di dunia baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia lebih baik atau mulia dalam penjelmaan ruh manusia. Begitupun sebaliknya. Golongan ini banyak dipeluk oleh
golongan ardi, yakni agama buatan manusia. Selanjutnya, golongan yang meyakini adanya hari kiamat, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah mati, dan ini disebut kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dia anut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah SWT. Semua agama samawi meyakini dan membenarkan terjadinya hari pembalasan atau yang disebut dengan hari kiamat. Sebab agama ini adalah agama yang diwahyukan Allah untuk hambanya hingga disempurnakan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, kebenaran akan terjadinya hari kiamat. A. Kebenaran Al-Quran dan hadis mengenai hari akhir. Banyak sekali firman Allah SWT atau Al-Quran maupun sabda Nabi Muhammad atau hadis yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir itu. Berikut adalah dari naklinya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian firman Allah yang lain dalam surat At-Taha ayat 15 yang berbunyi, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah SWT dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir dan beriman kepada qada dan qadarnya. Rawahu Muslim. Kemudian penjelasan ilmu pengetahuan mengenai hari akhir. Menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan, bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sampai 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Pada ahli juga mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak abadi, dan seluruh galaksi di alam raya ini selain berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerak tersebut. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa alam raya ini bersifat seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup oleh segala arah, ditandai dengan gerakan galaksi-galaksi tadi. Proses penggelembungan alam raya tersebut pasti suatu saat akan berhenti, seperti sebuah balon bila ditiup akan meletus. Begitu juga dengan alam raya ini akan hancur lebur, yakni kiamat. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi 2, yaitu A. Kiamat Sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya.
kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada tiap makhluk di bumi ini dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Selanjutnya B. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah SWT tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya tanpa terkecuali. Kemudian nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yang kedua, Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Yang kelima, Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Selanjutnya, Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi atau kiamat. Selanjutnya, Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang ingkar. Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan atas dosa. Yaumul Khuruj, artinya hari keluar dari kubur. Yaumul Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan. Yaumul Asir, artinya hari yang sangat sulit. Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Selanjutnya, 4. Tanda-tanda kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan yang artinya dari Anas radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebagian tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan, dan maraknya perzinaan, dan maraknya minuman keras. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Nabi di atas dijelaskan tentang sebagian tanda-tanda kiamat, yaitu hilangnya ilmu, berarti dengan banyaknya para ahli ilmu agama, khususnya telah wafat, bertambahnya kebodohan terutama tentang Islam, serta perzinaan dan minuman memabukkan dianggap hal yang wajar dan berada di sekitar manusia. Tanda-tanda tersebut saat ini mudah kita jumpai dan kita dengar, baik melalui media maupun yang terjadi di sekitar kita. Berpijak pada hadis tersebut, sepertinya memang kiamat atau hari akhir telah di depan mata kita. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan datang, maka wajiblah kita sebagai manusia selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan usaha kita memperbaiki diri di dunia sebagai bekal hidup setelah kematian. Jadi penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis tersebut serta pendapat sebagai ulama yang ada, maka bisa dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil bersifat dekadensi moral atau rendahnya moralitas manusia, sedang tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya dan semakin tidak teraturnya sistem tata surya. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil yang dimaksud pada bab ini merupakan tanda yang akan hadirnya hari yang dijanjikan Allah secara umum, bahwa tanda-tanda tersebut menuju ke arah perubahan moral atau penurunan
moralitas manusia, meskipun terlihat bahwa manusia semakin pandai dan mengalami kemajuan pada sisi keilmuan dan kecanggihan teknologi. Adapun tanda-tanda kecil hadirnya hari kiamat adalah yang pertama, manusia bermegah-megah dan melupakan Allah. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tua dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah sehingga benar-benar melupakannya. 6. Banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Ayat itu menunjukkan kebenaran akan datangnya kiamat dengan tanda-tandanya yang sangat dahsyat. Tanda-tanda besar hadirnya kiamat ini merupakan puncak berakhirnya kehidupan makhluk hidup di alam dunia. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari akibat terjadinya kiamat, sebab kiamat inilah akhir dari segala kehidupan yang selanjutnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya kiamat ini akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia sekecil apapun. Adapun tanda-tanda datangnya kiamat besar adalah nomor 1, terbelahnya bulan. Selanjutnya, matahari terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dukhan atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Yang keempat, sering terjadinya peristiwa gempa bumi. Yang kelima, keluarnya hewan aneh dari dalam bumi. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Tanda-tanda di atas tak seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadi. Namun demikian, wajiblah bagi umat muslim yang beriman untuk meyakini dan mempercayai bahwa tanda-tanda di atas tersebut akan terjadi. Sehingga saat tanda-tanda itu terjadi, maka pintu kebaikan pun semakin tertutup dan dunia semakin rusak serta tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa itu? Nomor 1, alam barzah. Alam barzah juga disebut dengan alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam. Kemudian Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan semasa hidupnya. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya.
Pada saat seperti itu, seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Selanjutnya, sirat. Sirat adalah titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Digambarkan bahwa jembatan tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar, dan duri. Cakar dan duri. Setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslim akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai kadar keimanan mereka. Di titian inilah manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Ada yang melewati dengan mudah dan cepat, ada yang melewatinya dengan susah, sehingga belum sampai ujung manusia sudah terjatuh di dalam neraka yang ada di bawahnya. Kemudian, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan balasan atas perbuatan mereka selama di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Secara visual, neraka dan surga tidak dapat digambarkan melalui media apapun, sebab kedua tempat itu adalah hak penuh Allah atas seluruh makhluk di dunia ini. Allah juga memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi di dua tempat tersebut, yaitu neraka dan surga. Adapun gambar-gambaran yang kita lihat melalui berbagai media merupakan ilustrasi keadaan sebenarnya yang akan terjadi dan kita jumpai kelak. Dengan demikian, diharapkan kita selalu memiliki rasa takut akan azab Allah di neraka dan selalu berharap akan kenikmatan-kenikmatan surga yang telah dijanjikan kepada kita. Kemudian 6. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah dari beriman kepada hari akhir adalah akan menumbuhkan sifat sebagai berikut. 1. Mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. B. Mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah serta memberantas sifat kikir, tamak, dan rakus. Selanjutnya, mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, dan korupsi. Memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Kemudian, dalam hidupnya, di dunia tidak akan tenggelam akan arus bermegah-megahan serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Selanjutnya, menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Dan mungkin cukup itu materi pembelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.